Medan. Nah, di video kali ini saya akan membawakan satu topik mengenai topologi jaringan. Dan juga saya akan menjelaskan pengertian dari topologi jaringan, jenis-jenis dari topologi jaringan, dan juga saya akan menyertakan masing-masing 3 kelebihan dan 3 kelemahan dari topologi jaringan yang akan saya jelaskan. Let's check it out. Yang pertama, pengertian dari topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, atau badan institusi agar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Jaringan nirkabel merupakan suatu teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa membutuhkan kabel untuk mentransifikasikan data. Berikut ini saya akan menjelaskan 5 jenis topologi jaringan beserta kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node, klien, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T-connector sebagai kabel end-to-end. Kelebihan dari topologi bus ini yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua itu penambahan klien atau workstation baru dapat diaktifkan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya, yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua adalah topologi start. Kelebihan dari topologi start ini, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel, dan yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga akan mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Dan yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, topologi mesh merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Kelebihan dari topologi ini, jaluran pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collisions. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar, dan yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Namun kekurangannya, yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel, dan yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan menimbulkan banyak kabel. Dari saya, thanks for watching.